Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang peningkatan pemanfaatan sampah organik berbasis mahasiswa kreatif. Nah, sebelum kami masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Kristiani Hulu, NPM 19053111003. Yang kedua, Terzatule Buulele, NPM 19053111006. Dan yang ketiga, Celvianis KI 19053111011. Kami mahasiswa Universitas Termagung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, semester 6. Nah, oke, kita langsung saja masuk dalam pembahasannya, peningkatan pemanfaatan sampah organik berbasis mahasiswa kreatif. Nah, di sini mahasiswa kreatif merupakan mahasiswa yang dicirikan dengan pribadi yang kreatif, berpikir kreatif, dan menghasilkan karya-karya kreatif. Nah, di pembahasan kami tentang peningkatan pemanfaatan sampah organik berbasis mahasiswa kreatif ini, di sini kami mengajak mahasiswa-mahasiswa UDA, khususnya FK UDA, untuk lebih kreatif, meningkatkan pengetahuannya dalam mengelola sampah organik maupun non-organik untuk didaur ulang menjadi sesuatu atau menjadi benda yang berguna lagi dengan kegunaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk meningkatkan pemanfaatan sampah organik berbasis mahasiswa kreatif ini yaitu dengan membuat suatu ide kreatif atau suatu kerajinan yang dapat memotivasi mahasiswa. Nah, contohnya pada tahun sebelumnya senior kami membuat pemanfaatan sampah organik dengan membuat sesuatu ide kreatif yaitu pot bunga dari sisa-sisa ampas kayu. Dari situ kita bisa memberi peningkatan dari pemanfaatan sampah tersebut dengan membuat rak dinding dan dari es krim supaya ada peningkatan serta gambaran buat junior-junior ke depannya. Nah, selanjutnya studi kasus masalah yang kami bahas dalam peningkatan pemanfaatan sampah organik ini, di mana mahasiswa membuang sampah sembarangan maupun non-organik yang membuat lingkungan tidak bersih. Dan yang kedua, di mana mahasiswa kurang peduli keberhasilan lingkungan sekitar. Nah, maka oleh karena itu, kami dari kelompok 2 bersama-sama memanfaatkan sampah-sampah organik maupun non-organik menjadi tempat pensil dan hias dinding. Nah, adapun tujuan kami di sini yaitu untuk memanfaatkan kembali sampah organik yang dapat berguna bagi lingkungan FKIP UDA Medan. Nah, selanjutnya adapun manfaatnya yang pertama bagi mahasiswa, di mana mahasiswa lebih kreatif memanfaatkan kembali sampah organik menjadi hias dinding dan tempat pensil. Oke, selanjutnya kita masuk pada kajian teori atau kajian teoritis yang dimana menurut para ahli sampah adalah menurut definisi World Health Organization WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuat dari aktivitas manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, menurut Aswar 1990, di mana sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu
saja harus dikelola dengan baik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengolahan persampahan, di mana dia mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi dari pengertian sampah di atas dapat kami ambil kesimpulan di mana sampah secara umum adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan oleh manusia lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Adapun kerangka konsep sampah di sini mana sampah organik dan sampah non-organik. Nah, di mana kami dari kelompok 2 di sini, di mana untuk mengelola sampah organik jadi hias dinding dan tempat pensil. Selanjutnya adapun metode yang kami lakukan. Yang pertama observasi, yang kedua praktikum, yang ketiga dokumentasi. Nah, adapun tujuan metode ini yang dimana agar lingkungan FKIP udah bersih. Yang kedua, mahasiswa tahu cara memanfaatkan kembali stik es krim, kertas pipet dan lain-lain menjadi tempat pensil dan bunga hias. Nah, selanjutnya adapun lokasi dan waktu. Yang pertama, lokasi yang kami lakukan berada di lingkungan FKIP UDA Medan, dan waktu kami di saat kami laksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 2022. Nah, di sini adapun indikator yang kami capai. Yang pertama, perubahan pengetahuan, di mana dalam kegiatan ini menambah pengetahuan untuk memanfaatkan kembali sampah organik menjadi barang yang berguna. Yang kedua, perubahan sikap, di mana mahasiswa lebih peduli lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya perubahan keterampilan, di mana mahasiswa terarah kemampuannya berkarya dengan mengelola barang yang dibuang menjadi berguna. Dan selanjutnya perubahan fisik. Nah, dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi merubah lingkungan FKIP UDA menjadi kawasan bersih dari sampah-sampah. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan. Nah, adapun metode-metode yang kami lakukan pada kegiatan ini, yang pertama observasi. Nah, observasi ini dilakukan pada saat pengamatan sampah di lingkungan FKIP UDA Medan. Yang kedua, praktikum. Nah, praktikum ini kami laksanakan pada saat pembuatan tempat pensil dan hias dinding sebagai wujud nyata pemanfaatan sampah organik. Nah, dan yang ketiga, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kami laksanakan pada saat melakukan pengamatan lokasi. Yang kedua, pembuatan tempat pensil dan hias dinding. Dan yang terakhir, pada saat penyerahan tempat pensil dan hias dinding di FKIP UDA. Nah, oke, selanjutnya prosedur kegiatan. Nah, prosedur kegiatan ini kami lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini terbagi 2. Yang pertama, meninjau lokasi kegiatan. Dan yang kedua, pembuatan proposal. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan.
Nah, tahap pelaksanaan ini kami lakukan dalam terbagi dua, yang mana mengobservasi sampah di FKIP udah, dan yang kedua memanfaatkan kembali sampah-sampah menjadi hias dinding dan tempat pensil. Dan yang terakhir atau tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan yang kami bahas di sini yaitu pada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini kami kelompok 2 mengikuti diskusi antara kelompok lainnya. Dan yang kedua menyusun proposal. Dan yang ketiga observasi lapangan. Keempat, kami menentukan jadwal kegiatan. Kelima, memilih tempat kegiatan. Nah, di sini kami memilih tempat kegiatannya di FKIP UDA, serta kami meminta izin kepada pimpinan fakultas melalui dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kami masuk pada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini terbagi dua sesi. Yang pertama, sesi pertama di mana kami kelompok 2 mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan FKIP UDA. Yang kami lakukan karena sampah stik es krim atau bekas-bekas kertas tidak dapat kami kumpulkan dalam sehari. Nah, makanya kami harus melakukannya secara berlanjut, mulai 1 Mei sampai 7 Mei tahun 2022. Nah, selanjutnya kami masuk pada sesi kedua, di mana proses pembuatan hias dinding dan tempat pensil. Dan yang pertama, alat dan bahan yang kami pergunakan untuk hias dinding. Yang pertama, es krim, stik es krim. Yang kedua, lem tembak. Yang ketiga, selembar kertas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, pipet. Dan yang terakhir, pisau. Dan selanjutnya alat-alat dan bahan yang kami pergunakan untuk pembuatan tempat pensil. Yang pertama, gunting. Yang kedua, lem fox atau lem kertas. Yang ketiga atau yang terakhir, bekas-bekas kertas. Nah, masuk kita pada sesi ketiga, di mana langkah kerja hias dinding. Adapun langkah-langkah kerja yang harus kami lakukan di sini. Yang pertama, kami persiapkan kertas yang sudah dibuat pola segi 6 untuk membantu kami menyusun stik es krim. Yang kedua, tempelkan stik es krim sesuai pada kertas itu sebagai bagian dasar rak. Selanjutnya, olesi bagian ujung stik dengan lem tembak atau kayu. Tumpukan stik es krim lainnya dengan pola menyilang. Selanjutnya, yaitu yang keempat, ulangi langkah di atas hingga ketebalan rak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ingin meletakkan benda-benda yang lebih berat dan besar, maka sebaiknya rak dibuat setebal mungkin agar lebih kuat. Langkah kelima, setelah selesai menempelkan dan merangkai stik es krim, lepas pola yang tertempel di belakang rak stik perlahan-lahan. Dan yang terakhir, kami pastikan lemnya sudah kering dan merekat sempurna. Setelah itu mewarnai rak tersebut dan kemudian baru ditempelkan ke dinding. Selesai. Nah, selanjutnya langkah kerja untuk tempat pensil.
Yang pertama, kami buat gulungan kertas menjadi kecil-kecil dan lingkaran gelas plastik tersebut sambil direkatkan dengan lem Fox. Langkah kedua yang kami melakukan berulang-ulang sampai membentuk kotak pensil. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan dan saran. Yang pertama yang kami simpulkan di sini adalah yang pertama, mampu memberikan pengetahuan tentang memanfaatkan kembali limbah sampah organik dan meminimalisir dampak dari permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Yang kedua, limbah stik es krim dan bekas-bekas kertas menjadi lebih berguna menjadi kerajinan tangan seperti hias dinding dan tempat pensil. Dimana yang terakhir, kita mendapatkan ide kreatif dalam mengelola sampah yang dapat dikembangkan menjadi modal ilmu dalam kewirausahaan. Nah, jadi berdasarkan hasil dan pelaksanaan dan kesimpulan di atas, maka kami dari kelompok 2 disarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa terkhusus FKUDA harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, mahasiswa FKUDA harus mengasah kemampuannya dalam mengelola limbah bekas kertas dan benda lainnya menjadi benda yang berguna. Atas pembahasan kami mengenai tentang peningkatan pemanfaatan sampah organik berbasis mahasiswa kreatif ini, jika ada kekurangan dan kelemahan kami baik dalam penyampaian materi bahkan dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan. Thank you.